ini bab pertama kita adalah capital budgeting tapi yang versi lanjutannya kemarin kita sudah sampaikan kalau capital budgeting yang kemarin lanjutannya. Jadi kita masuk ke bahasan yang pertama, yakni investasi penggantian. Nah, apa sih investasi penggantian itu? Yakni penggantian aktiva tetap lama yang masih punya umur ekonomis dengan aktiva tetap baru yang lebih menguntungkan. Nah, ini maksudnya adalah kalau misalkan Bapak Ibu sekalian di suatu corporate atau perusahaan yang notabene memiliki aktiva tetap, contohnya adalah kendaraan atau mesin dan sebagainya, itu kan terkadang perlu adanya pembaharuan ataupun update dari misalkan dari mesin ataupun kendaraan lama mau diperbarui. Nah, itu adalah istilah dari investasi penggantian. Jadi kita punya aset lama, aktiva tetap lama digantikan aktiva tetap baru. Nah, aktiva tetap lama ini maksudnya yang masih mempunyai umur ekonomis. Nah, ini caranya untuk menilai umur ekonomisnya adalah dari nilai buku. Nah, nilai buku ini didapat dari harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Jadi nilai buku ini adalah harga beli ditambah dengan biaya-biaya lain, misalkan biaya pemasangan, lalu ada pajak dan sebagainya. Seperti itu, dan juga mempunyai harga jual. Jadi aktiva tetap itu seperti yang saya bahas sebelumnya, pasti memiliki harga jual, dimana kalau misalkan pun kita akan melakukan pergantian, contoh di case-nya adalah mesin gitu ya. Jadi saat kita akan melakukan pergantian, kita juga perlu tahu kira-kira mesin kita itu memiliki harga jual berapa sih. Lalu kita perlu hitung kira-kira harganya berapa, sehingga kita bisa memprediksi biaya pergantian dan keuntungan kita untuk mengganti aktiva tetap tersebut sesuai apa tidak, seperti itu. Untuk menilai penggantian layak atau tidaknya, maka perlu menghitung melalui dua cara, yakni yang pertama dari investasi bersih, yang kedua ada tambahan cash flow. Nah, untuk investasi bersih, untuk perhitungan penjualannya, aktiva tetap lamanya sebagai berikut. Yang pertama, dari harga beli aktiva tetap lama dikurangi akumulasi penyusutan, lalu hasilnya adalah nilai buku, seperti saya sampaikan tadi, nilai buku. Lalu kita hitung harga jualnya berapa, lalu hasilnya adalah laba rugi, setelah itu dikurangi lama pajak atau biaya pajak dan sebagainya. Nah, itu hasilnya adalah laba bersih dari penjualan aktiva tetap. Lalu ada lagi untuk perhitungan penerimaan bersih dari investasi bersih. Misalkan harga jual aset lamanya sekian gitu ya, lalu dikurangi nilai buku, lalu hasilnya dapat penerimaan bersih, lalu dikurangi harga beli aktiva tetap baru. Jadi kita punya mesin lama, kita kurangi nilai buku dan sebagainya, kita tahu harga bersihnya berapa, lalu kita bandingkan dengan harga yang baru, nah itu dikurangi sehingga kita tahu maksudnya investasi bersih kita berapa. Jadi untuk investasi bersih atau net investment atau initial cash flow yang harus tutup dengan aliran kas yang diterima dari penggantian suatu aktiva tetap. Oke, saya lanjut. Tambahan cash flow. Nah, tujuan tambahan cash flow ini adalah untuk menilai kelayakan investasi penggantian. Aliran kas yang digunakan adalah aliran kas tambahan yang disebabkan penggantian aktiva tetap tersebut. Tambahan aliran kas ini biasanya disebabkan karena adanya penghematan biaya tunai. Jadi kalau kita mengganti suatu aset aktiva tetap itu pasti banyak pertimbangan untuk sekalian. Contohnya misalnya mesin ya. Kita lihat mesin, kita perlu melakukan upgrade mesin. Nah, saat kita melakukan upgrade mesin itu kan pastinya kita mempertimbangkan beberapa hal. Contohnya misalkan kita lihat mesin yang
baru ini pasti akan lebih ekonomis. Kenapa kita bisa bilang mesin baru akan lebih ekonomis? Karena yang pertama pasti kalau kita mesin ya ke pabrik ataupun mesin-mesin pengepakan dan sebagainya itu, kalau mesinnya hitungannya semakin usianya semakin baru, otomatis dari segi konsumsi biaya pemakaian BBM ataupun penggunaan tenaga kerjanya akan pasti lebih sedikit. Dan yang kedua, saat menggunakan mesin yang lebih baru, otomatis dari biaya-biaya lainnya juga akan lebih murah, sehingga em, untuk penggantian aktivitas itu perlu adanya tambahan cash flow ini untuk melihat kira-kira eh, dari tambahan tersebut ada penghemat biaya atau tidak, seperti itu. Oke, nah ini untuk perhitungannya, Bapak Ibu sekalian. Jadi perhitungan dari tambahan cash flow, yang pertama itu dari penghematan tunai, nominalnya berapa. Lalu ada tambahan penyusutan, ya penyusutan mesin baru. Kalau ada penyusutan mesin lama, ditambahkan. Lalu dikurangi EBIT pajak, lalu ditambahkan biaya penyusutannya, lalu tambah cash flow. Nah, ini untuk menilai kelayakan menggunakan metode NVP. Jadi dengan metode ini kita bisa melihat bahwasanya kira-kira tambahan cash flow saat kita melakukan transisi dari suatu aktivitas baru dari aktivitas tetap lama itu seperti apa, hasilnya bagaimana melalui cash flow seperti ini. Lalu bab selanjutnya adalah pemilihan investasi dengan umur yang berbeda. Dalam keputusan investasi, penggantian kadang-kadang umur ekonomis dari aktiva tetap yang akan diganti dengan aktiva tetap, maaf, aktiva tetap yang akan diganti dengan tetap penggantinya berbeda. Nah, metode yang digunakan yang pertama ada replacement chain approach. Ini maksudnya bagaimana? Ini disebut dengan metode yang digunakan menjadikan kedua mesin umurnya berbeda. Contoh kasus gini. Misalkan mesin A memiliki 2 tahun umurnya, saya mesin B umurnya 3 tahun. Maka untuk menyamakan umur mesin, kita anggap sama-sama membeli, untuk mesin A membeli 3 kali dan mesin B membeli 2 kali, sehingga umurnya menjadi sama 6 tahun. Saat kita melakukan penyamaan tersebut, kita bisa memprediksi kira-kira investasi yang akan dilakukan dalam penggantian ini sesuai atau tidak, seperti itu Bu sekalian. Lalu ada equal annuality method, dengan menggunakan pendekatan equivalent annual annuity, masing-masing proyek perlu mencari NPV-nya yang kemudian dibuat rata-rata tahunan dengan membaginya dengan discount factor annuity selama umur ekonomis masing-masing proyek. Lalu ada capital rationing. Seringkali manajemen dihadapkan pada pengambilan keputusan investasi pada beberapa proyek secara bersamaan, sementara dana tersedia untuk membiayai proyek tersebut terbatas. Jadi memang dalam realitanya sekarang kita memiliki beberapa opsi opportunity yang biasanya akan selalu datangnya bersamaan, sehingga kita perlu, tetapi modal kita terbatas, sehingga kita perlu melakukan evaluasi ataupun penentuan kira-kira dari segi opportunity mana yang memiliki keuntungan yang besar, lebih besar dibandingkan dengan proyek yang lainnya. Lalu apabila masing-masing proyek tidak ada keterkaitan atau independen, maka untuk memilih proyek jauh lebih mudah, yaitu dengan memilih secara urut dari proyek yang paling menguntungkan tingkat keuntungannya. Tingkat keuntungan proyek diukur dari probability indexnya atau PI. Proyek yang mempunyai profitability index paling besar menempati ranking pertama, demikian seterusnya diusulkan yang lebih rendah. Jadi diurutkan dari yang paling PI-nya paling tinggi hingga PI paling rendah. Sifat-sifat proyek, yang pertama ada independen, seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Kalau independen itu biasanya proyeknya nggak punya keterikatan, sehingga saat kita menemukan oh ini proyek independen jadi ABCD, anggarannya berapa, PI-nya berapa, itu bisa dijalankan bersama-sama ataupun tidak juga masih bisa karena tidak ada keterkaitan. Contohnya gini, misalkan ada proyek pembangunan jalan, kira-kira
karena itu pasti kalau pengujian butuh step by step ya Bapak Ibu ya. 1 km misalkan 100 meter pertama, 100 meter kedua hingga 500 meter, misalkan proyek itu 500 meter, kan kita nggak mungkin melakukan pengerjaan proyeknya setengah-setengah, maksudnya 200 meter pertama dulu terus tapi 100 meternya belum, itu nggak mungkin. Jadi terkadang kalau misalkan ada proyek itu yang selain terikatan, nah kalau misalkan tidak ada keterikatan berarti itu termasuk ke proyek independen. Karena tidak ada hubungan keterikatan, maka itu bisa diperingkat. Nanti kita akan bahas lebih ke test case, kasus. Lalu yang kedua ada kontingensi, yakni proyek yang mempunyai hubungan keterikatan, di mana bila suatu proyek diterima, maka proyek lainnya juga harus terima, wajib diterima. Jadi untuk menilai yang bersifat kontingent ini, kita harus mengadakan penggabungan dari alat analisis yang digunakan. Jadi jika kita menggunakan PI tadi, maka perlu dihitung kira-kira besaran PI gabungannya berapa. Ini contoh kasusnya. Kalau yang ini adalah misalkan ada 2 investasi, proyek A dan proyek B gitu Bapak Ibu ya. Jadi ini ada PI, ini ada 2. Yang pertama ada investasi 100 juta, lalu yang kedua ada 60 juta. Sedangkan proyek A itu PI-nya adalah 1,23, sedangkan yang B 0,95. Langsung dikali saja Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau yang proyek A itu secara present value ataupun current value adalah 123 juta, sedangkan yang proyek B adalah 57 juta sekian. Jadi kalau misalnya kita lihat PI gabungannya, di mana ini yang sebelah kanan totalnya untuk present value-nya adalah 180 juta dibagi dengan 160 juta, yakni 1,125. Karena PI gabungannya masih lebih besar dari 1, maka proyek ini layak untuk dimaksimalkan. Jadi ini adalah menggunakan contoh proyek yang ini, kontingensi tadi Bapak Ibu sekalian. Jadi kita gabungkan semua total investasi, lalu hasil dari PI-nya berapa, lalu kita kalikan, jadi investasi kalikan PI, sehingga kita bisa tahu present value, dan proyek juga sama, lalu kita tambahkan untuk investasi dan present value nilainya berapa, lalu kita bagikan langsung dari nilai present value dibandingkan investasi. Kira-kira kalau misalkan PI-nya masih di atas 1, maka proyek ini masih oke untuk dijalankan. Yang kedua, yang selanjutnya ada sifat-sifat proyek. Yang pertama ada mutually exclusive. Jadi proyek ini bersifat proyek yang punya hubungan keterikatan yang saling meniadakan. Jadi misalkan ada proyek A dan proyek B yang memiliki mutually exclusive, artinya jika proyek A diterima maka proyek B harus diterima. Demikian pula juga sebaliknya. Lalu yang kedua ada selanjutnya, ini penjelasannya terkait dari berbagai proyek yang akan dipilih beserta sifat proyek yang terbatas dana, maka untuk memilih proyek mana saja sebaiknya dilakukan, kita perlu untuk melakukan pertimbangan. Jadi kadang ada proyek yang nggak bisa ditunda, lalu proyeknya itu ternyata tidak menguntungkan. Jadi terkadang kita perlu melakukan evaluasi dan melakukan analisis waktu tunggal apabila perlu dilaksanakan. Oke, ini yang ada suatu test case Bapak Ibu sekalian. Jadi ini yang analisis waktu tunggal. Jadi misalkan ada perusahaan Rizka yang pertimbangan beberapa proyek dengan kondisi sebagai berikut. Ada A sampai dengan G, kebutuhan dananya sebesar sebagian segi data sebagai semua ini. Lalu PI-nya dengan kondisi yang berbeda-beda, proyek A biasanya sampai proyek G. Ada tambahan informasi bahwasanya kalau proyek B dan E bersifat mutually eksklusif, jadi itu nggak bisa diambil salah satu, jadi harusnya diambil. Sedangkan proyek C dan G bersifat kontingensi, sedangkan lainnya bersifat independen. Lalu kita memiliki dana tersedia 900 juta Bapak Ibu sekalian. Kira-kira proyek mana saja yang sebaiknya dipilih? Jadi langkah pertama Bapak Ibu sekalian, kita lihat dulu secara sifatnya proyek ini bagaimana, mutually eksklusif kah, atau kontingensi kah, atau independen. Setelah itu kita kalikan, jadi kebutuhan dana dikali PI-nya, lalu kita urutkan tingkatannya. Jadi seperti ini hasilnya Bapak Ibu sekalian.
Jadi kita lihat total dananya 900 juta, lalu kriteria keputusan PI-nya atau proyek lainnya itu harus lebih dari 1,0 pastinya. Jadi kita urutkan dulu proyek berdasarkan PI-nya dari paling menguntungkan, yang paling besar adalah C. Ini ada dananya, lalu PI-nya, lalu ada keterangan, saya kasih keterangan juga untuk statusnya layak apa lulus apa tidak karena di atas dari 1,00 untuk PI-nya. Dapat lihat bahwasanya proyek C paling tinggi hingga proyek F. Kalau proyek G sudah nggak bisa diteruskan, tetapi dapat kita lihat bahwasanya untuk yang C itu karena dia kontingensi, berarti karena kontingensi karena ada keterikatan dengan proyek G sehingga tidak bisa kita ambil karena kalau kita ambil yang proyek G juga itu akan ada resiko karena yang proyek G PI-nya di bawah 1 seperti itu Bapak Ibu sekalian. Sedangkan yang E juga kurang karena nilainya masih 1,1. Bapak simpulkan maksudnya kalau misalkan kita lihat di proyek yang layak diambil adalah proyek yang B, A, D, dan F karena PI-nya besar lalu kebutuhannya seperti ini sehingga saat pertanyaannya adalah apa dari proyek A, B, C, D sampai F ini yang perlu diambil, berarti yang bisa dipertimbangkan untuk diambil dan memiliki keuntungan yang paling besar adalah B, A, D, dan F. Oke, sampai di sini mungkin ada. Mohon maaf Pak ya Tante, suaranya masih di mute. Iya Mbak, sorry. Terima kasih Mbak Desti. Jadi saya ulangi Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke analisis waktu berganda. Jadi misalkan Bapak Ibu diharapkan suatu proyek yang bisa dipilih untuk melakukan penundaan di suatu proyek tertentu, misalkan kita di tahun ini ada 2 proyek, tetapi proyek ini nggak terikat dan bisa ditunda salah satu, maka kita perlu cari kira-kira PI yang dilaksanakan tahun ini dan PI bila ditunda itu bagaimana. Jadi saat kita tahu PI-nya ada selisih dan sebagainya, kita bisa pertimbangkan mana yang harus lebih dahulu dikerjakan. Proyek yang dipilih untuk dilaksanakan terlebih dahulu adalah proyek yang punya selisih PI yang paling besar. Jadi ini ada contoh soal. Jadi misalkan perusahaan Anda mendapatkan proyek dengan karakteristik sebagai berikut. Ada 4 proyek Bapak Ibu sekalian, dananya sama 200 jutaan. PI saat ini dengan bervariasi, lalu PI tahun depan adalah sebagai berikut. Dananya kita cuma tersedia 600 juta, tahun depan tersedia dana 200 juta. Jadi kalau case-nya seperti ini Bapak Ibu sekalian, langsung aja. Jadi karena dananya 600 juta, kita bagi dari 200 juta, berarti ketemu 3 proyek. Jadi kita bisa memiliki anggaran tuh dalam tahun ini 3 proyek. Dapat disimpulkan bahwasanya kira-kira dari proyek A, B, C, D ini mana yang akan kita prioritaskan. Kalau memang datanya seperti ini sangat mudah Bapak Ibu sekalian karena dari PI saat ini itu urutan proyek A sampai dia sudah dari yang paling besar ke kecil dan PI tahun depan juga sama. Berarti dapat disimpulkan kira-kira proyek mana yang diambil terdahulu jelas. Karena ini sama ya Bapak ya, PI saat ini 1,17 yang A, lalu PI-nya tahun depannya 1,15, B-nya juga 1,14 hingga 1,10. Jelas kalau misalnya kita mau prioritaskan pasti yang A dulu Bapak Ibu sekalian. Kalau case-nya ini seperti ini ya, kita tahu PI-nya itu saat ini dan tahun depan secara berurutan sama semua, itu mengalami peningkatan yang sama, dan urut A itu PI-nya yang besar, B itu yang nomor 2 dan sebagainya. Sehingga kalau misalnya seperti itu, dapat disimpulkan proyek yang prioritas dulu diambil adalah proyek A. Tapi kan karena sudah ada keterangan bahwasanya dana kita 600 juta nih, berarti kan kita otomatis kita harus memaksimalkan mengambil 3 proyek lagi. Jadi keurutannya yang paling utama diambil yang A, lalu B dan C sekalian. Sesimpel itu kalau memang PI dan PI saat ini dan tahun depannya sama.
Oke, kita masuk ke bab selanjutnya yakni resiko dalam investasi. Untuk pendahuluan, sekarang masalah yang dihadapi membuat keputusan tuh kita sebagai manajemen keuangan ataupun investor ataupun pemilik proyek ataupun owner perusahaan itu pasti ada beberapa faktor yang menyebabkan kita untuk mempertimbangkan suatu hal tuh biasanya dari dua faktor. Yang pertama, sebelum kita bisa memutuskan, pasti kan terkait resiko. Kira-kira saat saya melakukan investasi ataupun melakukan suatu hal, resikonya bagaimana? Karena resiko tersebut pasti akan menimbulkan ketidakpastian. Sehingga kita perlu melakukan evaluasi atau perhitungan terkait step ataupun langkah yang akan kita terapkan guna melakukan pengembangan ataupun investasi suatu perusahaan ataupun sebagainya. Kita perlu melakukan perhitungan risiko sehingga hal yang tidak terjadi itu bisa kita prediksi dan bisa kita estimasikan. Jadi saat kita sudah tahu memiliki risiko, oh ternyata suatu proyek ini memiliki risiko ABCD. Lalu kita bisa lihat proyek B-nya risikonya adalah DEFG. Lalu kita mau invest juga ternyata pertimbangannya bagaimana. Jadi kita sudah mengetahui resiko suatu hal ataupun suatu opportunity yang ada, kita bisa menentukan kegiatan investasinya. Setelah kita bisa menentukan kegiatan investasinya, kita bisa mengestimasikan hasilnya. Kira-kira dari beberapa proyek ini kita tahu resikonya, kita bisa lakukan evaluasi terkait investasinya, lalu kita bisa lihat hasilnya bagaimana. Meskipun ujungnya terkadang kita belum tentu juga tahu kira-kira apakah hasil tersebut itu akan sesuai dari perhitungannya. Tapi setidaknya kita sebagai manajemen keuangan atau manajer keuangan kita sudah memprediksi kira-kira estimasi resiko tersebut seberapa besar, lalu investasi yang akan kita perlukan itu bagaimana, dan hasilnya seperti apa. Jadi secara risiko ada beberapa sebab yang atau faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan. Jadi yang pertama dapat diramal. Jadi itu sebenarnya adalah resiko Bapak sekalian. Nah, kalau tidak dapat diramal itu tidak ketidakpastian. Jadi kadang-kadang kita melakukan estimasi hasil atau cash flow belum tentu sesuai dengan yang diharapkan. Tapi setidaknya tugas sebagai manajer keuangan ataupun bagian keuangan dalam melakukan prediksi ataupun hal ramalan kalau seperti kasarnya, sehingga kita mengetahui resiko apa yang akan timbul pada perusahaan kita ataupun pada investasi kita ataupun proyek kita ke depannya, sehingga faktor ketidakpastian itu bisa kita minimalisir seperti itu sekalian. Lanjut terkait definisi resiko. Jadi resiko itu ada jika pembuat keputusan atau perencana proyek mampu mengestimasikan kemungkinan atau probabilitas yang berhubungan dengan berbagai variasi hasil yang akan diterima selama investasi sehingga dapat disusun pendistribusian probabilitasnya. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya resiko itu sebenarnya bisa kita perhitungkan, bisa kita estimasikan sehingga kita mengetahui kemungkinan apa yang akan terjadi pada saat kita akan melakukan investasi ataupun langkah ke depannya. Nah, untuk ketidakpastian ada jika pembuat keputusan tidak memiliki data yang bisa dikembangkan untuk menyusun suatu distribusi probabilitas sehingga harus menduga-duga untuk menyusunnya. Nah, ini juga menjadi kelemahan ataupun PR juga bagi seorang investor ataupun manajemen keuangan. Terkadang kan masih ada ya Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu ada yang coba bekerja
yang tahu bahwasanya terkadang ada orang yang melakukan investasi ataupun pelaksanaan proyek itu berdasarkan feeling Bapak Ibu sekalian. Oke, cocok ini. Wis, aku invest aja. Oh, ternyata proyek ini sepertinya oke lah. Aku tak jalan aja. Oh, proyek ini ternyata punya rekan saya katakan. Aku percaya sama temanku, jalan aja. Oh, ternyata proyekku ini selama saya punya proyek ternyata berjalan 3 tahun, ternyata 3 tahun cuan sih. Oke lah, nggak apa, aku jalan terus aja. Itu juga juga ada. Jadi hal-hal seperti yang saya sampaikan tadi adalah suatu hal yang ketidakpastian sehingga bisa terjadi resiko yang lebih besar dibandingkan dengan kita bisa memperhitungkan resiko yang akan kita hadapi ke depannya. Lalu menurut Arthur J. Resiko adalah prospek suatu hasil yang tidak disukai. Jadi sebagai operasional sebagai defisiensi standar. Jadi risiko merupakan besarannya penyimpangan antara tingkat. Halo? Ada yang ditanyakan mungkin? Oh, mungkin kemencet ya. Atau suara saya terputus-putus Bapak Ibu? Enggak. Oh, enggak ya, oke. Oke, saya lanjut. Jadi risiko itu yang besarnya penyimpangan antara tingkat pengembalian yang diharapkan atau return dengan tingkat pengembalian aktual. Jadi estimasi lalu kita lihat secara aktual pendapatan kita bagaimana. Lalu ada ukuran penyebaran, risiko dinyatakan sebagai seberapa jauh hasil yang diperoleh dapat menyimpang dari hasil yang diharapkan. Maka digunakan ukuran penyebaran. Jadi ada beberapa faktor alat analisanya, statistika, yakni varian dan standar deviasi, sehingga saat kita menentukan resiko, kita kira-kira bisa tahu seberapa jauh resiko tersebut akan berdampak bagi perusahaan, lalu efeknya bagaimana. Terkadang kita perlu alat statistika untuk melakukan membuat menjadi sebagai standarnya. Lalu resiko dan waktu. Resiko adalah fungsi dari waktu. Jadi untuk pendistribusian probabilitasnya dari cash flow akan mungkin lebih menyebar sejalan dengan semakin lamanya waktu suatu proyek. Jadi resiko itu adalah kita lihat hal yang bisa kita prediksikan. Jadi terkadang biasanya resiko itu berikatan dengan waktu. Misalkan proyek ini berapa lama, lalu resikonya bagaimana, lalu fungsinya bagaimana, seperti itu perspektif kalian. Jadi kalau juga untuk pendistribusian probability-nya itu dapat dilihat dari cash flow. Biasanya kalau proyek itu berjalan 5 tahun, kita lihat dari awalnya bagaimana, prosesnya bagaimana, hingga proyek itu semakin besar ataupun akan selesai proyek tersebut. Tingkat risiko, kita tahu bisa memprediksikan dengan risikonya bagaimana. Lalu persepsi kita sebagai manajer ataupun bagian keuangan. Nah, setelah kita tahu risikonya bagaimana, kita lihat, kita akhirnya bisa gini. Saat kita sudah melihat tingkat risiko, bisa mengetahui tingkat risiko, akhirnya timbul opini di sana. Jadi opini kita yang menentukan kira-kira resikonya seberapa besar sih, kira-kira proyek apa yang lebih opportunity oke dibandingkan proyek lainnya sih, sehingga saat kita sudah membuat menyimpulkan persepsi kita bisa melakukan langkah selanjutnya. Jadi berapa besar perubahan cash flow terjadi selama usia proyek dan harapan terhadap hasilnya. Jadi menggunakan standar deviasi dan expected return itu sebagai standar kira-kira proyek kita itu sesuai nggak sih dari perhitungan risikonya, terus kira-kira dari pendapatannya apakah oke apa tidak. Tapi kadang-kadang kita juga perlu standar untuk menentukan hasilnya. Jadi semakin lama proyek ataupun usia investasi semakin besar, kemungkinan terjadi penyimpangan atas return yang diharapkan dari return rata-rata yang disebabkan meningkatannya variabilitas.
Jadi suatu proyek beresiko tinggi dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Jadi situasi ekonomi, situasi politik, situasi keamanan, situasi besar dan sebagainya. Nah, ini kadang-kadang itu yang nggak bisa kita prediksi. Lalu ada beberapa tipe investor yang melihat resiko itu dari berbagai kacamata. Yang pertama dari risk taker, sorry. Jadi investor yang punya risiko dan pencair risiko. Lalu ada risk neutral, jadi investor yang netral terhadap risiko, jadi dia mainnya aman saja. Kalau yang pertama itu dia pasti akan suka dengan risiko, berarti persepsinya adalah semakin tinggi risiko berarti keuntungan yang atau probabilitas yang akan saya terima menghasilkan keuntungan semakin besar. Biasanya risk taker seperti itu. Lalu yang terakhir adalah risk averter, jadi investor yang tidak menyukai risiko atau menghindari risiko. Ini yang paling bawah pasti biasanya kalau di investor itu biasanya dia kalau main saham Bapak Ibu ya, itu saham yang pasti-pasti aja lah. Jadi yang stabil, lempeng aja, yang notabene ada fluktuatif cuma lebih lebih ke arah yang trennya positif. Sedangkan kalau risk taker biasanya dia tuh mencari saham-saham gorengan yang oke lah harganya murah tapi bisa menghasilkan cuan besar, jadi tapi juga bisa rugi banyak. Nah itu biasanya risk taker. Jadi ini contoh grafiknya untuk tahapan risiko. Ada risk aviator, ada risk taker, ada risk netral. Ini tingkat pengembaliannya. Biasanya kalau risk aviator biasanya pengembaliannya gede. Kalau risk netral pasti akan standar. Nah kalau risk taker kadang-kadang ini risikonya gede banget. Jadi kadang memang harus benar-benar jeli untuk melakukan evaluasinya dan membaca peluang yang ada. Lalu ada metode perhitungan risiko, ada dua Bapak Ibu sekalian. Yang pertama risiko arus kas dan yang kedua ada risiko proyek. Nah, untuk risiko arus kas, pendekatan ini menggunakan dasar pemikiran bahwa semakin tidak pasti arus kas suatu investasi, semakin berisiko investasi tersebut. Jadi terkadang makanya kan kita sebagai investor, kalau di posisi investor kita harus bisa tahu juga bagaimana membaca laporan keuangan, setidaknya arus kas seperti yang saya bahas di 2 pertemuan lalu. Bahwasanya arus kas itu sangat penting karena dari segi arus kas kita bisa mengetahui bahwasanya kondisi perusahaan tersebut bagaimana. Apakah memang untung tetapi modalnya itu modal sendiri, atau untung tetapi dia masih memiliki tanggungan di bank, sehingga dari arus kas kita bisa mengetahui secara perputaran kas dari suatu perusahaan. Kita tahu oh ternyata perusahaan A ini oke nih arus kasnya nih, oh cuannya juga gede, arus kasnya juga gede, labanya gede, pasti itu menjadi satu pertimbangan untuk melakukan investasi. Kondisi perusahaan B cuannya besar nih, maksudnya untungnya besar, labanya besar, tapi arus kasnya juga besar, tapi di situ ada timbul utang di sana. Itu juga menjadi salah satu variabel yang mempertimbangkan kira-kira investor itu lebih menggunakan risiko arus kas. Ini juga menjadi satu pertimbangan untuk investor melakukan adjustment ataupun penentuan pilihan melakukan investasi di mana. Lalu berbincang tentang masa yang akan datang dan ada unsur ketidakpastian, maka kita hanya bisa mengatakan nilai yang diharapkan. Jadi kalau kita lihat risiko arus kas, jadi itu sebutannya expected value. Jadi ini Bapak sekalian EV sama dengan VI kali P. Jadi itu ada cash flow, lalu ada probability pada setiap cash flow-nya. Lalu ada risiko arus kas, sedangkan kemungkinan menyimpang dari nilai yang diharapkan dapat diukur dengan standar deviasi. Kalau tadi kan salah Bapak ya, ini tapi menggunakan standar deviasinya. Jadi rumusnya ini ada akar, ada kurung buka AVI min expected value dikuadratkan dikali PI atau probability pada setiap cash flow. Ini ada contoh kasusnya Bapak Ibu sekalian, misalkan ada case, ada 2 proyek investasi
yang mempunyai umur ekonomi 1 tahun dengan karakteristik sebagai berikut. Misalkan proyek A ada probability-nya 0,1, ya bawah ini cash flow-nya 15.000 hingga 35.000. Lalu investasi B probability-nya 0,05 mulai 15.000 hingga 0,05 hingga 35.000. Ini kan kita pengen pertimbangkan ya, kira-kira investasi A atau B yang setidaknya lebih oke dengan data dari data ini. Jadi seperti itu Bapak sekalian. Oke, setelah kita tahu datanya, kita lihat, coba hitung dari nilai yang diharapkan dari masing-masing proyek. Kita lihat investasi A tadi ya langsung dikalikan saja Bapak Ibu sekalian. Jadi 0,1 dikali 15.000, lalu 0,2 dikali 20.000, dan begitu juga investasi B 0,05 dikali 15.000, lalu 0,20 dikali 20.000, hingga seterusnya. Jadi ini untuk investasi A hasilnya $25.000, sedangkan investasi B juga sama $25.000. Pertanyaannya adalah, untuk kok sama? Totalnya sama nih, padahal memiliki probability yang beda juga. Nah, kita sebagai manajer keuangan kita harus tahu kira-kira dari data ini, dari proyek ini, kira-kira mana yang lebih menguntungkan bagi kita. Oke, langsung. Jadi kita pakai standar deviasi Bapak Ibu sekalian. Tadi dari 15.000 dikurangi 25.000 dikali yang tadi Bapak rumus tadi kali 10.000 hasilnya 10 juta dan sebagainya, totalnya itu 30 juta. Langsung kita akar 30 jutanya jadi 5,4 juta sekian. Sedangkan yang B ini dengan standar deviasi hasilnya 20 juta. Jadi kalau kita rumuskan di akar 20 juta hasilnya 4 juta sekian. Jadi dengan demikian kita dapat simpulkan bahwa investasi A itu lebih beresiko dibandingkan dengan investasi B. Lalu ada koefisiensi variasi, tujuannya untuk mengukur relatif dari penyebaran yang menunjukkan besar kecilnya penyebaran risiko yang terkandung dalam proyek investasi yang bersangkutan. Untuk koefisien variasi ini digunakan apabila proyek investasi yang dibandingkan dengan menghasilkan EV yang tidak sama. Jadi koefisien VAR sama dengan EV yang tidak sama. Lalu risiko proyek, investasi mempunyai time frame jangka panjang. Aliran kas jangka panjang ada yang bersifat independen. Untuk menentukan proyek mana yang dipilih terlebih dahulu, kita perlu menentukan yang pertama NPV, net present value-nya bagaimana. Lalu yang kedua, standar deviasi dari NPV tersebut bagaimana. Jadi untuk mengukur present value yang diharapkan sama dengan CT per I per plus R. Lalu deviasi standar NPV proyeknya yakni V kuadrat I per I plus R 2D. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian dari saya. Ini coba saya kasih case ya Bapak Ibu terkait aliran kas independen. Jadi ada dua proyek A dan B yang sama-sama mempunyai umur ekonomi 2 tahun, membutuhkan dana sebesar 700 juta. Didistribusikan probability dan cash flow masing-masing untuk usaha investasi selama umur ekonomisnya adalah sebagai berikut. Jadi ini case kayak tadi Bapak Ibu ya, yang ini, yang seperti ini, yang ini contohnya. Tapi diterapkan di yang ini dengan 2 tahun. Nah, kira-kira dari dua ini mana investasi yang lo dipilih kira-kira Bapak Ibu sekalian. Oke, mungkin itu dari saya. Saya coba kasih waktu ya Bapak Ibu untuk melakukan pengerjaan di case tadi yang ini, yang terakhir, sebelum saya masuk ke sesi tanya jawab pada pertemuan malam hari ini. Kira-kira saya kasih waktu 15 menit cukup Bapak Ibu sekalian?
Oke, kalau gitu saya tunggu hingga jam 19.45 ya. Nah, itu coba kita bahas. Baik, mungkin ada yang sudah selesai terkait pengerjaan case tadi yang saya sampaikan sebelum kita melakukan penutupan pertemuan kita pada malam hari ini, Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu yang sudah selesai mengerjakan. Bapak Ibu, apakah ada di depan komputernya masing-masing? Mohon maaf Pak, masih belum selesai. Oh, oke. Masih belum selesai. Ini Pak, apa mau tambah waktu atau gimana Pak? Apa deh, tambah waktu dulu sampai jam, saya kasih waktu 5 menit lagi ya. 19.5. Jam 50. ya 19.50 ya. Oke Pak. puluh, apakah Bapak Ibu semua sudah selesai atau ada salah satu yang selesai? Bagaimana Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu, apakah ada di depan komputernya masing-masing? Iya, mungkin masih bingung Bapak Ibu ya. Ya apa, coba kalau masih belum ada, coba selanjutnya terkait jawaban dari pertanyaan ataupun case tadi yang saya sampaikan ini. Eh, jadi seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi yang bersama case-nya seperti yang di slide sebelumnya. Jadi langsung aja setiap tahun kan cash flow-nya sudah ada semua ya. Proyek A, proyek investasi B dan A dan B. Cash flow-nya langsung dikalikan semua aja tahun pertama, tahun kedua dengan probability-nya dikalikan sehingga hasilnya dapat cash flow ECF. Dapat dilihat bahwasanya dari dua investasi ini, kalau yang tahun pertama investasi A itu ECF-nya tahun pertama adalah 400 juta, lalu yang tahun kedua ada 500 juta, sedangkan proyek yang B itu adalah 400 juta tahun pertamanya, sedangkan yang proyek yang kedua di tahun keduanya adalah 480 juta. Jadi kalau dilihat dari evaluasi cash flow-nya untuk suatu proyek ataupun investasi antara investasi A dan B, kalau kita lihat dari besarannya, yang investasi A adalah 900 juta, sedangkan yang investasi B adalah 890 juta. Jadi kalau memang dari segi investor ataupun dari manajer keuangan, lebih ideal ngambil yang poin A bos kalian. Jadi kalau dari cash flow-nya lebih menguntungkan yang investasi A. Begitu. Mungkin ada yang kesusahan dalam mengerjakan
soal ini Bapak Ibu sekalian atau masih bingung? Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, boleh. Barangkali masih bingung untuk soalnya. Halo Bapak Ibu, apakah mendengar suara saya? Ya, mungkin nggak apa Mbak Desti, misalkan mungkin masih bingung ya. Tapi sudah di-share ya Mbak PPT saya ini. Setiap pertemuan sudah ada ya. Sudah Pak, sudah. Iya. Nggak apa-apa, nanti mungkin Bapak Ibu bisa di-review kembali. Mau dibaca lagi nggak apa-apa dari file yang sudah di-share sama Mbak Desti di Learning. Mungkin itu untuk pertemuan kita malam hari ini. Saya ingatkan kembali Bapak Ibu sekalian nanti di hari ini Mbak Desti ya di-upload di Learning untuk tugas ujian akhir semesternya itu bisa dikerjakan Bapak Ibu sekalian, nanti dikumpulkan di hari Senin jam 23.59 nanti melalui Mbak Desti ya, dibantu Mbak Desti ya untuk penguploadannya ataupun pengumpulannya, sorry. Formatnya sudah ada, filenya berupa PDF, nanti ada formatnya di file yang akan diupload Mbak Desti. Lalu karena rentang waktunya cukup lama, 1 minggu, misalkan pun ada yang mengalami kesusahan, bingung ataupun kurang paham terkait pertanyaan ataupun soalnya, bisa dikonfirmasikan ke saya atau Mbak Desti. Sebisa mungkin saya akan coba menjawab dan menjelaskan seringkas mungkin. Oke, mungkin itu dari saya. Apa ada yang tanyakan lagi sebelum saya tutup? Pak, saya mau tanya, Pak. Boleh, Mas. Tugasnya itu yang tugas hari ini ya, Pak? Atau yang UAS? Tugasnya UAS, Mas. Jadi nanti Oh, di-share sama saya sudah nge-share ke Mbak Desti, nanti Mbak Desti nge-share di Learning ya, Mbak. Nanti di Learning dikumpulkannya di minggu depan untuk UAS. Jadi nanti di minggu depan kita ada pertemuan terakhir sekalian eh, pengumpulan terakhir UASnya gitu. baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, baik, kalau nggak ada yang tanyakan lagi, mungkin itu Bapak Ibu sekalian pertemuan kita pada malam hari ini. Mengingat bahwasanya pertemuan kita tinggal dua, mungkin nanti harapan saya di pertemuan ke depan, terakhir depan lebih aktif Bapak Ibu ya, karena mungkin karena kan sudah selesai tuh mata kuliahnya ya. Siapa tahu Bapak Ibu ada unek-unek atau pertanyaan yang mau ditanyakan lagi ke saya, monggo nggak apa-apa dibahas di minggu depan. Meskipun babnya tidak sesuai dengan apa yang Bapak Ibu tanyakan nggak apa-apa. Bisa dimaksimalkan di pertemuan yang akan datang di hari Rabu depan. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Yatnanta untuk perkuliahannya malam hari ini. Semoga materinya malam hari ini berguna bagi kita semuanya. Dan untuk UAS sama pengumpulan UAS sudah saya update di Learning ya Bapak Ibu. Jadi untuk malam ini juga bisa diakses dan bisa dikerjakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan langsung di grup atau chat ke saya atau ke Pak Yatnanta gitu nih Bapak Ibu. Oke, terima kasih untuk malam hari ya Bapak Ibu. Semoga kedepannya minggu depan terakhir pertemuan terakhir ini Bapak Ibu masih semangat. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Jangan lupa mengisi review perkuliahan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai berjumpa di minggu depan.
Waalaikumsalam. Terima kasih Waalaikumsalam. Bapak. Terima kasih ada Salam, sedikit juga yang Mbak. Terima selamat kasih. malam, terima kasih. Mbak.